Tangkap dan adili Jokowi dan Aguan. Tolak PIK 2. Ustaz Alfian Dayung. Banyak lagi yang lainnya ya, nanti kita minta teman-teman bicara. Oh, ada Profesor Pupuk Bapak. Bapak Ron udah siap? Oke. Barakatuh. Sebelum saya bacakan deklarasi dan tuntutan kita pada hari ini, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, mohon maaf kepada teman-teman yang akan datang ke aksi hari ini di sini. Kita terpaksa memindahkan tempat aksi yang sebelumnya di Desa Kohot itu ke tempat ini di Kampung Keramat. Kenapa? Karena tempat yang sebelumnya sudah kita survei dan tetapkan untuk menjadi tempat aksi itu tidak bisa kita masuki, dan justru kita teman-teman di lapangan itu diancam oleh para preman. Ya, preman ya. Nah, masalahnya hal kedua yang perlu kita ketahui adalah preman ini meskipun kita punya aparat keamanan itu dibiarkan begitu saja. Sampai-sampai ada spanduk-spanduk yang dipasang menyatakan bahwa Pak Said Didu itu adalah provokator. Mulai tadi malam itu dipasang, yang dilakukan oleh preman dan para antek atau budak-budak dari oligarki. Ya, itu dipasang menyebutkan Pak Said Didu itu adalah provokator. Yang mengatakan ini dan membiarkan ini, yang melakukan itu adalah para preman, orang-orang bayaran Aguan, tapi dibiarkan pula oleh polisi, padahal ini adalah bentuk kriminalisasi kepada Pak Said Didu. Ini sesuatu yang harusnya polisi juga mengamankan dan itu tidak dilakukan. Nah, hal yang terakhir, yang ketiga, saya ingin mengatakan bahwa kami di sini dari gerakan rakyat anti oligarki yang tergabung di dalamnya berbagai ormas, termasuk dari FPI, Persada, lalu banyak juga teman-teman dari alumni perguruan tinggi, LSM yang terkait dengan hukum dan sebagainya, itu ingin menyatakan bahwa kami semua satu pandangan, satu visi, satu cita-cita dan gerakan dengan Pak Said Didu. Ya, supaya ini dipahami oleh Pak Prabowo, oleh polisi dan oleh rakyat Banten dan oleh Aguan dan Jokowi. Kami satu dengan Pak Said Didu. Jangan lupakan itu, bahwa ini yang datang ini adalah ratusan Said Didu. Meskipun mereka mengancam kedatangan Pak Said Didu, harap dicatat ini ada banyak pengganti Pak Said Didu yang siap memperjuangkan bagaimana supaya kejahatan state corporate crime yang dilakukan oleh rezim Jokowi, Aguan dan Salim dan Tommy Winata itu bisa dihentikan. Saya kira itu 3 hal yang perlu saya sampaikan sebelum bacakan deklarasi dan tuntutan ini. Baik, saya bacakan sekarang deklarasi dan tuntutan Gerakan Rakyat Anti Oligarki untuk Kedaulatan NKRI. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari proklamasi kemerdekaan dan deklarasi NKRI sebagai negara berdaulat. Dalam perjalanan setelah 80 tahun merdeka, NKRI mulai kehilangan jati diri sebagai bangsa merdeka, bahkan kembali terjajah akibat ulah para oligarki pengkhianat negara, pelaku kejahatan state corporate crime. Bahwa praktik state corporate crime
telah menihilkan daulat rakyat dan kekuasaan NKRI yang melahirkan kekuasaan negara dalam negara yang dipimpin oleh Joko Widodo dan Aguan Antoni Salim. Salah satu kebijakan kejahatan Jokowi adalah menetapkan proyek PIK 2 sebagai PSN. Sebagaimana ditetapkan pula pada proyek-proyek Rempang, BSD, Surabaya Frontline, dan lain-lain. Bahwa sesuai terminologi State Corporate Crime, Jokowi telah membuat kebijakan secara otoriter tanpa persetujuan DPR. Kebijakan ini dimaksud antara lain adalah rangkaian untuk menghasilkan PP, Perpres, dan Permenko terkait dengan PSN PIK 2 dan PSN yang lain. Inilah salah satu penyebab kenapa Jokowi masuk dalam daftar pemimpin terkorup dunia tahun 2024 versi OCC RB. Bahwa kejahatan pelaksanaan PSN PIK 2 telah dijalankan secara terstruktur, sistematis, masif, dan brutal dengan mengerahkan aparat negara, penegak hukum, pejabat pemerintah, dan termasuk operasi oleh preman. Bahwa kebijakan PSN PIK 2 dan PSN lain milik swasta di Indonesia serta pendekatan kekuasaan dalam pelaksanaan jelas telah melanggar prinsip-prinsip moral Pancasila, konstitusi, HAM, dan berbagai peraturan yang berlaku. Bahwa atas nama investasi, pembangunan, dan pembukaan lapangan kerja, PSN PIK 2 telah mengorbankan, memiskinkan, menyengsarakan hidup puluhan ribu rakyat di 9 kecamatan di Tangerang akibat kehilangan mata pencarian, tempat tinggal, akses, mobilisasi, dan sebagainya. Atas dasar hal-hal yang sebut di atas tadi, kami dari berbagai elemen bangsa di bawah koordinasi gerakan rakyat anti oligarki, termasuk para ulama, tokoh, pimpinan ormas, pesantren, serta berbagai elemen dan aktivis yang berasal dari Banten, dengan ini menyatakan: pertama, mendeklarasikan gerakan perlawanan rakyat terhadap kezoliman rezim oligarki pelaku state corporate crime secara nasional dan berkelanjutan karena ketidakhadiran penyelenggara negara di NKRI, terutama DPR dan pemerintah. Kedua, menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencabut status PSN PIK 2 dan menghentikan proyek PIK 2. Tiga, menuntut DPR RI membentuk pansus PIK 2 guna menemukan berbagai pelanggaran hukum dan kerugian negara dalam PIK 2. Keempat, meminta BPK RI melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap pelaksanaan PSN PIK 2. Kelima, menuntut TNI Polri menghentikan cara-cara represif, intimidatif dalam pelaksanaan PSN PIK 2, termasuk menggunakan preman mengancam dan meneror rakyat. Keenam, meminta Presiden Prabowo menjamin terwujudnya proses hukum terhadap para pemimpin oligarki yang terlibat kejahatan, terutama Jokowi, Aguan, Salim, Airlangga Hartarto, Tommy Winata, dan lain-lain. 7. Menuntut pemerintahan Prabowo, DPR, dan lembaga terkait untuk memproses ganti rugi moral dan material bagi rakyat yang telah menjadi korban PSN PIK 2. 8. Menuntut Presiden Prabowo untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri, berdaulat, independen, konstitusional, amanah, dan bebas dari perilaku hipokrit atau omon-omon. Yang terakhir, ke-9, mengajak seluruh Indonesia untuk bergabung bersama kami, Gerakan Rakyat Anti Oligarki, guna meraih cita-cita proklamasi
dan mengembalikan daurah rakyat dari tangan oligarki. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan, terutama oleh Presiden dan DPR, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Salam revolusi Nanti merdeka. sudah kita dengarkan ya deklarasinya. Poin-poinnya sudah kita catat. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka semesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan. Salam merdeka.